Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah kota bisa punya julukan sekeren kota seribu sungai? Hari ini, kita akan mengarungi waktu, kembali ke masa lalu, untuk mengungkap sejarah singkat berdirinya kota Banjarmasin. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan sejarah ini. Kisah Banjarmasin tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Daha, sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di pedalaman Kalimantan Selatan. Saat itu, Pangeran Samudra, pewaris sah takhta, harus melarikan diri karena ancaman dari pamannya sendiri, Pangeran Tumenggung. Kampung Kuin bukan sekadar desa biasa. Lokasinya yang strategis di pertemuan Sungai Kuin dan Sungai Barito menjadikannya pusat perdagangan yang sibuk. Banyak pedagang dari berbagai daerah, termasuk pedagang Melayu dan Arab, singgah di sini. Melihat potensi ini, Patih Masih, seorang kepala kampung yang bijaksana di Kuin, melihat Pangeran Samudra sebagai sosok yang tepat untuk menyatukan kekuatan dan melawan dominasi Kerajaan Daha bersama para patih lainnya, seperti Patih Balit dan Patih Muhur. Mereka mengangkat Pangeran Samudra sebagai pemimpin. Aliansi ini menjadi cikal bakal kekuatan baru yang siap menantang kekuasaan Pangeran Tumenggung. Namun, mereka sadar, kekuatan mereka saja tidak cukup. Mereka butuh sekutu yang lebih kuat. Disinilah peran Kerajaan Demak dari Pulau Jawa menjadi sangat penting. Pangeran Samudra meminta bantuan militer kepada Sultan Demak. Bantuan pun disetujui, tapi dengan satu syarat. Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya harus memeluk agama Islam. Pangeran Samudra setuju. Ia kemudian memeluk Islam dan mendapat gelar baru, Sultan Suryansyah. Ini adalah momen krusial, menandai dimulainya era Kesultanan Islam di Tanah Banjar. Dengan bantuan pasukan dari Demak, Sultan Suryansyah melancarkan serangan besar-besaran ke pusat Kerajaan Daha. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Akhirnya, pada tanggal 24 September tahun 1526, Kerajaan Daha berhasil ditaklukkan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan yang menyatukan wilayah dan melahirkan sebuah kesultanan baru, Kesultanan Banjar. Sultan Suryansyah kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke kawasan Kuin. Ia membangun istana, masjid, dan pusat pemerintahan di sana. Masjid Sultan Suryansyah yang masih berdiri hingga hari ini menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah itu. Tanggal 24 September tahun 1526 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Banjarmasin untuk memperingati momen kemenangan dan berdirinya kesultanan yang menjadi fondasi kota ini. Sejak saat itu, Banjarmasin terus berkembang dari sebuah kampung perdagangan kecil. Ia tumbuh menjadi ibu kota kesultanan yang makmur dan pusat penyebaran Islam di Kalimantan. Sungai-sungai yang dulu menjadi jalur pelarian dan pertempuran, kini menjadi urat nadi kehidupan dan ekonomi. Itulah mengapa julukan kota seribu sungai begitu melekat. Karena sungai adalah saksi dan sumber kehidupan kota ini sejak awal berdirinya. Jadi, begitulah kisah singkat bagaimana Banjarmasin berdiri. Sebuah cerita tentang perebutan takhta, aliansi politik, perjuangan, dan transformasi keyakinan yang membentuk sebuah kota dengan identitas yang kuat. Setiap sudut kota ini menyimpan jejak sejarah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita ini menambah wawasan kalian tentang kekayaan sejarah Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.